11. Di sini kami membuat video dengan tujuan untuk memenuhi tugas UAS pengantar studi Islam. Kami akan menjelaskan tentang dampak, contoh, dan konsep tentang liberalisme, moderasi, dan radikalisme. Di sini saya akan menjelaskan tentang radikalisme. Saya akan membacakan konsep-konsepnya. Radikalisme adalah paham yang menginginkan perubahan cepat, total, dan drastis dengan cara ekstrem, tanpa dialog atau kompromi. Karakteristik radikalisme: 1. Pemahaman sempit. 2. Intoleransi. 3. Antisistem. 4. Eksklusif dan fanatik. 5. Menghalalkan kekerasan. 6. Retorika kebencian. Pemahaman sempit menafsirkan ajaran secara kaku dan merasakan paling benar. Intoleransi: tidak menerima perbedaan dan mengkafirkan atau memusuhi pihak lain. Antisistem: menolak pemerintahan dan hukum yang tidak sejalan dengan pahamnya. Eksklusif dan fanatik: menutup diri dari kelompok lain. Menghalalkan kekerasan: menganggap kekerasan cara sah mencapai tujuan. Retorika kebencian: menyebar hoaks, provokasi, dan ujaran kebencian. Dampak radikalisme: yang 1. Individu hilang berpikir kritis, terisolasi, rentan ekstrem. Masyarakat: konflik, intoleransi, rusaknya kerukunan. Negara: ancaman keamanan. Terorisme: menghambat pembangunan. Ekonomi: turunnya investasi, rusaknya fasilitas, biaya keamanan meningkat. Contoh pemikiran atau pergerakan radikalisme: 1. ISIS, Al-Qaeda atau Jihad, menggunakan kekerasan dan penafsiran ekstrem. Yang kedua, kelompok ekstrem kiri atau kanan, neo-Nazi, supremasi ras, revolusi komunitas radikal. Yang ketiga, pemikiran ekstrem ideologis, mengharapkan demokrasi, menolak Pancasila, mengkafirkan pemerintah. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep liberalisme. Jadi, liberalisme ini bertujuan dengan asas kebebasan, merujuk pada bahasa Latin yaitu liber yang berarti bebas. Jadi, konsep liberalisme ini sendiri yakni berupa pandangan yang didasarkan pada kebebasan, namun di sini yang kita maksudkan yakni konsep berdasarkan pada kebebasan namun tetap berpegang teguh pada pedoman dan landasan Al-Quran agar tidak terjadinya perbuatan yang menyebabkan kerusakan. Liberalisme sendiri mengajarkan kebebasan menuruti semua keinginan manusia. Sementara dalam Islam mengajarkan untuk menahannya agar tidak keluar dari ketundukan dan keesaan kepada Allah. Dan telah tertulis dalam Al-Quran yakni Quran Surah Al-Baqarah ayat 256, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan terputus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Kemudian untuk karakteristik utama dalam liberalisme sendiri yakni ada 4.
karakteristik yaitu kebebasan individu yang menekankan hak individu dalam menentukan keyakinan dan praktik keagamaan tanpa paksaan dari pihak luar dan atau pihak manapun. Kemudian yang kedua ada rasionalitas, yakni menggunakan akal budi sebagai alat utama untuk memahami dan menafsirkan ajaran agama yang terkadang mengesampingkan dogma atau interpretasi tradisional. Kemudian yang ketiga ada toleransi, yakni mendorong sikap terbuka terhadap keyakinan dan praktik agama lain. Yang terakhir modernitas, berupaya merespon tuntutan zaman modern dengan memberikan penafsiran ulang terhadap ajaran agama agar relevan di era modern saat ini. Untuk contoh pada liberalisme ada 3, yakni kebebasan beragama tanpa paksaan, yakni mendukung hak setiap individu untuk memilih dan mempraktikkan agama mereka tanpa ada paksaan dari pihak manapun maupun pihak luar, serta tidak menentang hak untuk tidak menganut agama. Yang kedua, hak untuk berpikir bebas, yakni mengizinkan setiap individu untuk mengemukakan pendapat secara bebas termasuk dalam masalah keagamaan tanpa dibatasi oleh otoritas keagamaan tradisional. Dan yang terakhir ada penolakan terhadap dogma kaku, yakni menolak pemahaman dogmatis dan kaku yang dianggap ketinggalan zaman dan berusaha menafsirkan ulang teks-teks keagamaan agar sesuai dengan nilai-nilai modern. Konsep moderasi dalam beragama. 1. Pengertian. Moderasi dalam beragama adalah cara beragama dengan sikap adil, seimbang, dan tidak berlebihan dalam memahami serta mengamalkan ajaran agama. Moderasi tidak mengurangi keyakinan seorang, melainkan memastikan praktik beragama dilakukan dengan bijak dan menghormati keberagaman. Nomor 2, tujuan moderasi beragama. Menjaga kerukunan antar umat beragama. 2. Mencegah sikap radikal dan intoleransi. 3. Membangun masyarakat damai dan saling menghargai. 4. Menjembatani perbedaan tafsir dalam satu agama maupun antar agama. 3. Prinsip-prinsip moderasi beragama. Moderasi didasarkan pada 4 prinsip utama: komitmen kebangsaan, menempatkan identitas sebagai bagian dari bangsa dan menghormati hukum negara sebagai bentuk pengamalan keimanan. Toleransi, menghormati perbedaan keyakinan, cara ibadah, dan tradisi agama lain tanpa harus menyetujui atau mengikuti ajarannya. Anti kekerasan, menolakkan segala bentuk kekerasan atas nama agama, baik fisik, verbal, maupun digital. Penghormatan terhadap tradisi, menghargai kearifan lokal dan budaya selama tidak bertentangan dengan nilai dasar ajaran agama. 4. Ciri-ciri individu moderat. Seorang dapat dikatakan moderat jika ia berpikir terbuka terhadap dialog, mengedepankan musyawarah dan solusi damai, tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain, menghargai perbedaan pendapat, menjadi menyambung harmoni bukan pemicu konflik. 5. Implementasi dalam kehidupan. Moderasi dalam beragama dapat diwujudkan melalui bidang contoh implementasi. Keluarga mendidik anak untuk menghormati perbedaan agama dan suku. Sekolah mengadakan kegiatan dialog lintas agama atau budaya. Masyarakat gotong royong
tanpa memandang agama, media sosial, menghindari ajaran kebencian dan hoaks keagamaan. Pemerintahan menjaga keadilan layanan publik untuk semua warga. 6. Tantangan moderasi beragama. Beberapa tantangan yang sering muncul: penyebaran radikalisme dan fanatisme berlebihan, digital, kurangnya pemahaman terhadap perbedaan tafsir keagamaan, pengaruh politik, identitas. Sekian. Belum. 7. Kesimpulan, moderasi beragama bukan berarti melemahkan iman, tetapi cara beragama yang matang, dewasa, dan bijaksana sehingga ciptaan kehidupan sosial yang damai dan harmonis. Agama mengajarkan kasih sayang, bukan permusuhan. Hari panas sama membelah, hutan rimba tempat dirusak. Maafkan kalau ada salah, namanya juga manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.